Misalnya ada kegiatan perang, Rasulullah mengkonsentrasikan seniman-seniman perang itu ya, memberikan motivasi terhadap tentara supaya oh, bisa bersemangat menghadapi musuh-musuh. Itu ada seni-seni perang tersendiri. Ya, jadi Rasulullah SAW itu juga mencintai seni. Bahkan menurut Al-Ghazali, ya Imam Al-Ghazali ini adalah tokoh yang sangat dimuliakan oleh ulama Sunni, terutama kita dari Malaysia dan Indonesia itu kan pengagum Al-Ghazali kan. Bahkan Al-Ghazali mengatakan orang yang tidak ada jiwa seni atau orang yang tidak punya seni di dalam jiwanya, dia khawatirkan hatinya orang itu kering. Nah, ESK itu kan memperpadukan konsep dakwah dengan oral, dengan seni, dengan gambaran lukisan-lukisan. Memang tidak ada hadisnya seperti itu karena mohon maaf ya waktu itu belum ada komputer, belum ada LCD projector pada masa Rasulullah. Seandainya ada, Rasulullah pasti menggunakan seperti apa yang digunakan oleh teman-teman dari ESK. Dan itu ada hadisnya yang membenarkan itu. Suatu ketika Rasulullah SAW, maghrib pada waktu itu, tiba-tiba ada yang membawa lampu lentera yang luar biasa terangnya, tidak pernah ada lampu seperti itu pada waktu itu. Entah ada yang dibawa dari mana gitu. Nah, ini hadiah untuk engkau Rasulullah. Apa responnya Rasulullah? Berdiri di tempat duduknya, mengambil lampu itu, seraya mengatakan, seandainya saya masih punya anak perempuan, niscaya aku akan mengawinkan engkau dengannya. Ya, anak itu adalah sesuatu yang paling berharga bagi seorang ayah kan. Itu yang akan dikawinkan dengan penemu-penemu kreator tadi itu. Jadi itu caranya Rasulullah memberikan apresiasi terhadap yang menemukan sesuatu yang positif. Nah, saya anggap bahwa segala penemuan positif itu jangan di-cut, jangan dihalangi, tapi malah kita harus dukung. Kalau ada kelemahannya mari kita perbaiki bersama, tapi ya jangan sampai pepatah bahasa Indonesianya itu, kita tidak perlu membakar lumbung untuk membunuh tikus. Tikusnya yang dibunuh, lumbunya diselamatkan. Jadi jangan sampai 99% positifnya, hanya 1% yang tidak sesuai dengan pendapat kita, yang 90%-nya itu harus dibubarkan. Itu kerugian intelektual, kerugian kultural Islam. Pertama, apa yang dimaksud Asmaul Husna? Kalau kita tidak memahami lebih mendalam Asmaul Husna, memang kita sulit untuk memberikan penjelasan yang lebih tepat kepada siapapun. Di tempat saya di Masjid Sunda Kelapa itu ada pengajian khusus Asmaul Husna, sudah 1 tahun tidak bisa tamat itu. Nah, jadi apa yang dimaksud asma? Apa itu al-husna? Apa itu asma itu sesungguhnya? Jadi Asmaul Husna itu bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang dangkal, sesuatu yang sangat mendalam. Karena itu kita bicara tentang sebuah nama. Ya. Asmaul Husna itu adalah lorong-lorong rahasia menuju Tuhan ya. Jadi kalau seseorang hamba pendosa, dia bisa mencari pintu-pintu ke surga, pintu Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Jadi seorang pendosa besar tidak perlu pesimistik dan tidak perlu frustrasi karena ada pintu Al-Ghafur Maha Pengampun. Ya. Tapi sebaliknya kalau ada orang yang tukang amal banyak amalnya, seolah-olah dia bangga dengan amalnya itu sendiri, dia juga harus hati-hati. Karena Tuhan itu juga ada Al-Hakim. Ya, Maha Penghukum, Maha Penilai. Jangan sampai pekerjaannya, amal kebajikannya bagus, tapi ikhlasnya kurang. Nah, itu juga persoalan. Jadi ini level menengahnya, tetapi level paling dalamnya. Sejarah pemunculan Asmaul Husna, Tuhan itu sebetulnya kita tidak tahu sebelumnya siapa dan apa dan bagaimana. Ya, akhirnya Tuhan memperkenalkan dirinya itulah melalui konsep Asmaul Husna. Ya. Jadi ibarat sebuah kertas, sebelah kanannya itu putih kosong, sebelah kirinya itu adalah bertuliskan. Jadi tetap satu kertas, tetapi satu ada tulisannya, satu kosong. Jadi Asmaul Husna itu adalah caranya Tuhan untuk memperkenalkan dirinya. Tapi seberapa besar Tuhan memperkenalkan dirinya hanya sebatas Asmaul Husna itu. Tetapi di samping kanannya itu masih banyak yang blame buat kita.
Kok kenapa Tuhan seperti kikir memperkenalkan dirinya? Tuhan tidak kikir. Tapi apa artinya sebuah cangkir untuk menampung sebuah samudra? Kapasitas ilmu kita itu, memori kita itu sedikit sekali ya, seperti gelas. Sementara Allah Maha Unlimited itu. Jadi bukan Tuhan kikir sehingga dia tidak mau memperkenalkan dirinya secara terbuka kepada kita. Kitanya sebagai manusia ini tidak mampu, hard disk kita itu untuk menampung pengetahuan Allah dan dirinya itu sendiri. Namun demikian, diberikanlah jendela-jendela kecil, jika engkau akan mengenali aku, kenali ini. Jadi Asmaul Husna itu adalah window untuk mengintip siapa Tuhan sesungguhnya. Jadi pembahasannya ini sangat panjang. Ya, saya takut nanti kalau salah paham juga ya. Tapi yang penting buat kita, takhallaqu bi akhlaqillah tadi itu hadis Nabi loh itu. Contohilah akhlak Allah Subhanahu wa taala. Nah, representase pelaku akhlak Tuhan itu siapa? Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad uswatun hasanah. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kata Aisyah, kana khulquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an seperti yang saya katakan tadi? Al-Qur'an intinya itu sesungguhnya mengajak kita untuk menjadi manusia feminin, lembut, ar-rahim, ar-rahman. Kalau kita jadi khalifah jangan over maskulin, kerusakan lingkungan, tawuran kalau di Indonesia itu, perang terjadi. Tapi kalau feminin, luar biasa. Semua akan mulus dan semua akan sukses. Dan ini yang akan diperkenalkan. Saya lihat ya oleh teman-teman dari ESG, berusaha untuk mengkombinasikan sifat-sifat maskulin, feminin di dalam memperkenalkan Allah dan di dalam mengorder sebuah perilaku akhlakul karimah itu. Nah, ya memang ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang paling penting itu adalah apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Ya, unzur maqala la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan tanpa harus melihat siapa yang mengatakannya. Karena kalau kita melihat siapa yang mengatakan, suatu saat orang yang mengatakannya itu terjerumus atau keliru, maka buyar semua bangunan pemahamannya. Tapi kalau kita melihat substansi yang disampaikan itu yang dipegang, maka siapapun yang menyampaikannya, maka itu akan berkah buat kita. Nah, kalau menurut hemat saya, memang kita juga dituntut untuk lebih arif dan lebih bijaksana ya, bahwa kalau kita melihat kelemahan seseorang, teman-teman kita, ikhwan kita, jangan lantas mengeneralisir bahwa semua yang pernah dikatakan itu otomatis salah. Ya, demikian pula sebaliknya. Ya, karena yang menyampaikan itu adalah tokoh besar, ya, figur besar, seolah-olah semua yang dikatakannya itu harus benar. Nah, kita diajari oleh orang Islam bahwa ukuran ketakjuban kita itu adalah pada apa yang dikatakan, bukan pada siapa yang mengatakan. Di dalam Islam tidak ada sistem kependetaan, tidak ada sistem kepastoran, tidak ada manusia suci. Semua, bahkan Nabi pun itu juga disuruh memperkenalkan dirinya, qul innama ana basyarum mitlukum, katakanlah aku ini hanyalah sebagai manusia biasa seperti kalian. Bedanya yuha ilayya, saya dapat wahyu, kalian tidak. Urusan siapa dan yang siapa dapat siapa belum dapat itu urusan Allah, prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul apa yang dikatakan tadi Pak Jalil ya, bahwa mungkin menurut hemat saya ya masyarakat kita